Cerita berlatar di Republik Demokratik Kongo, tepatnya di Lembah Badundu, di mana seorang panglima perang yang kejam bernama Japet Tonga memimpin pasukannya untuk melakukan pembantaian terhadap warga sipil yang dianggapnya telah berkhianat dengan cara ditembak dan dibakar. Sementara itu, di markas besar Amerika yang terletak di Johannesburg, Afrika Selatan, kita diperkenalkan kepada US Navy SEAL yang terdiri dari Case, Jay, Bubas, serta Pik dan Daniel, di mana saat itu mereka mendapatkan misi rahasia untuk pergi ke Kongo, yakni ke sebuah markas militer yang diyakini sebagai tempat jual beli senjata ilegal dengan informan lokal yang bernama Zu Zelani yang kini ditawan oleh musuh. Selain menyelamatkan Zu Zelani, mereka juga mempunyai misi menangkap gembong penyelundupan yang dikenal dengan nama Malin. Namun mereka tidak memiliki fotonya, tapi yang jelas Malin menyuplai senjata ke camp tersebut dalam jumlah yang besar. Sementara pemimpin camp sendiri yaitu Japet Tonga, dirinya sudah dikenal karena kejahatan perang dan genosida, yang mana mereka juga akan diantar dengan helikopter komersil serta dibantu oleh UAV atau pesawat tanpa awak yang dikendalikan dalam jarak jauh. Dan misi kali ini bersifat sangat rahasia tanpa diketahui oleh pemerintah Afrika. Setelah diberi penjelasan, mereka pun langsung berangkat menuju Kongo. Setibanya di tempat pendaratan, pasukan pun langsung bergerak menuju ke tempat pengintaian. Tak lama pesawat juga meluncur ke daerah tersebut, dan setelah bersembunyi di tempat yang aman, Case pun memberikan kode untuk melakukan penyerangan. Kemudian pesawat pun melintas dan menurunkan rudal hingga beberapa titik langsung hancur amburadul. Setelah itu mereka pun keluar dari persembunyian dan mulai bergerak untuk menyisir tempat, hingga saat tiba di sebuah gubuk musuh menyerang dan mereka pun bisa mengatasinya. Kemudian setelah itu musuh pun mulai mengepung mereka dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Bahkan musuh menggunakan senapan mesin hingga pertahanan sulit untuk ditembus. Namun bukan pasukan Navy SEAL namanya jika tidak mempunyai cara untuk melumpuhkan mereka. Setelah ledakan tersebut, mereka pun terus bergerak menuju ke satu-satunya tempat yang tersisa, yaitu tempat di mana Tonga bersembunyi dan menantang mereka dengan kedua pistol di tangannya. Namun lagi-lagi Case dan pasukan mampu membungkam Tonga hingga dirinya mundur untuk berlindung. Kemudian mereka pun masuk sambil terus bersiaga hingga ketika di dalam musuh yang tersisa kembali menyerang. Lalu Jay pun melemparkan granat dan memberondong mereka dengan tembakan hingga hanya menyisakan Tonga seorang. Setelah berhasil mendapatkan Tonga hidup-hidup, Case pun melaporkan jika target sudah berada di tangan mereka. Kemudian dirinya pun memaksa Tonga mengaku di mana para tahanan disembunyikan. Dan saat membuka pintu, mereka langsung menembak satu pria dan satu wanita yang masih terikat, yakni Zu Zelani, informan mereka. Calm down. Kemudian saat Tonga sedang diinterogasi, Zu yang emosi karena pernah diemplud langsung menebas lehernya yang pastinya menggunakan Glock Legend buatan Cibatu, Thea. Mengetahui bahwa Zu masih sangat shock, dirinya pun diminta untuk menenangkan diri. Sementara mereka mengecek satu tempat yang masih mencurigakan, yakni sebuah gudang berisi uang yang diyakini sebagai hasil penjualan uranium. Kemudian Zu pun mengaku bahwa uang itu miliknya karena Tonga berusaha menyuapnya untuk tutup mulut atas rahasia besar mereka. Selain itu, Zu juga membeberkan hasil penyelidikannya bahwa Tonga bekerja dengan Malin untuk menimbun uranium, bahkan membangun sebuah pertambangan. Dan menurutnya transaksi penjualan akan terjadi dalam waktu 36 jam atau senjata akan jatuh ke tangan para teroris. Let's go. Hello, Kate. It's the uranium type.
Setelah Case melaporkan pada markas, sang komandan mengatakan bahwa dirinya tak mempunyai tim tambahan kecuali penyelamatan. Berbekal informasi yang minim, Case dan pasukannya diperintahkan untuk mengungkap bisnis kotor tersebut dan menghentikan penjualannya. Di mana Zhou pun memutuskan untuk ikut bersama mereka karena hanya Zula satu-satunya yang mengetahui letak transaksi penjualannya. Sebelum berangkat, mereka pun menguburkan uang tersebut karena nantinya akan diselidiki oleh CIA. Singkat cerita, setelah satu malam melewati perjalanan, Zhou pun menunjukkan jalan selanjutnya, yakni harus mengarungi sungai. Dan mereka pun memanfaatkan situasi para tentara yang masih tertidur untuk mendayung perahu secara diam-diam. Hingga setelah berada di tengah, mereka menembak penjaga yang hampir mengetahui posisi mereka. Namun ternyata suara itu justru menimbulkan kekacauan, membuat tentara musuh bangun dan langsung mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun semakin menegangkan dan mereka pun segera menyelamatkan Buba yang tadi ngacul. Kemudian kembali melaju dengan kecepatan penuh. Namun di depan mereka terpaksa memutar balik karena terhalang oleh air terjun. Di mana hal itu membuat musuh langsung menyerbu dari atas menembaki mereka hingga mesin perahu tidak bisa berfungsi. Alhasil mereka tak punya jalan lain selain melompat karena RPG kembali menyerang mereka. Di mana saat itu Case yang menaiki perahu seorang diri ditembak oleh musuh menggunakan RPG. Namun Case yang merupakan kapten dari tim itu tak mudah untuk ditumbangkan, begitu saja terlihat dirinya selamat dan bersatu kembali dengan timnya. Namun sialnya Daniel yang berada di depan dirinya ditembak oleh musuh menggunakan RPG hingga tubuhnya hancur berserakan. Melihat rekannya hancur di depan mata, tentu saja mereka pun sangat syok. Namun Case kembali menyadarkan bahwa mereka harus segera keluar dari tempat ini. Kemudian mereka pun mencari tempat yang aman, di mana keadaan kini semakin parah karena jalur komunikasi telah terputus. Namun meski begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa mengabari situasi pada markas. Okay. Here. That's great. Dan setelah jauh berjalan, mereka tiba di sebuah desa yang sudah hancur dengan banyak jasad yang tergeletak mengenaskan. Dan itu tak lain adalah perbuatannya si almarhum Tonga yang kejam. Tak lama penduduk pun keluar dan mereka takut jika pasukan akan menyerang mereka. Namun Case berhasil menenangkan penduduk bahwa mereka bukanlah pihak yang mengancam. Kemudian penduduk pun memberitahu bahwa sepanjang hari mereka melihat konvoi truk yang terus berdatangan. Karena merasa lelah, Case beserta timnya pun memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian Case yang diam-diam menyukai Zhou pun mendatangi lalu mengobrol. Setelah itu mereka pun empludan sampai pagi. Masih sempat-sempatnya empludan, lagi perang. Sungguh mengempludkan. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan untuk membajak konvoi mobil musuh dan mengikuti kemana arah truk akan berhenti. Dan saat tiba di sebuah pedesaan, mereka pun langsung mengatur posisi untuk melakukan pengintaian. Sementara itu tentara Afrika mulai memindahkan barang-barang mereka untuk dibawa ke dalam mobil. Dan saat itulah pasukan terus bergerak dalam posisinya masing-masing dan masuk untuk menyusup. Di mana saat hampir ketahuan, Case langsung menembak tanpa terdeteksi. Tak lama iring-iringan mobil pun berangkat hingga satu persatu dari mereka ikut ke dalam sana. Sir? Tick-tock. Come on. Dalam perjalanan saat akan melewati jembatan, kendaraan truk konvoi tersebut mendapati serangan dari drone. Dan Rick tak akan mengetahui jika anak buahnya sedang menyelinap masuk ke dalam konvoi kendaraan tersebut dikarenakan komunikasi mereka telah terputus sebelumnya. Dan hal ini pun membuat mereka ketahuan hingga harus baku tembak kembali.
Namun saat mereka hendak pergi, misil kedua dilepaskan hingga membuat Buba yang belum sempat melarikan diri terlempar ke arah sungai. Dan tidak hanya dirinya yang jatuh, serpihan mobil juga ikut menimpa tubuhnya yang membuatnya tenggelam. Lalu mereka pun bergegas menyelamatkan Buba, dan saat itulah Rick tahu bahwa di sana ada anak buahnya hingga dirinya pun segera membatalkan perintah. Sementara itu setelah dievakuasi, mereka menemukan luka tusukan dan segera mengobatinya sampai Buba kembali tersadar. Here you go. Don't mention it. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, sementara di markas pesawat kembali dikerahkan untuk memantau posisi mereka agar tetap aman. Again? Seriously? California will comply. Saat melampaui, Case dan timnya telah sampai di lokasi tujuan, yaitu tempat penambangan uranium ilegal. Dan sebelum masuk ke dalam, mereka terlebih dahulu mengamati keadaan sekitar. Sementara itu di markas, Letnan Rick meminta pilot drone-nya untuk lebih dekat ke area penambangan uranium ilegal tersebut agar dapat dengan mudah membantu Case dan timnya di lapangan. Untuk memulai kekacauan di sana, Case melemparkan api ke arah kendaraan yang terdapat tumpahan minyak sehingga ledakan pun terjadi. Setelah berhasil melewati pintu gerbang utama, mereka pun bergerak secara terpisah menuju lorong sempit yang diduga tempat persembunyian Malin. Selain musuh, mereka juga melewati beberapa penambang dan tidak melibatkannya. Namun setelah lama mencari, mereka tidak menemukan Malin di sana, dan yang terjadi Buba justru diserang hingga dirinya terluka parah. Dan hal tersebut membuat mereka mulai terpisah, di mana Vic memilih untuk mendampingi Buba. Sementara Zo pergi mengejar musuh yang melarikan diri. Kini formasi mereka pun menjadi berantakan hingga Case memutuskan untuk mengejar Jelani bersama dengan Jay. Di sisi lain, pasukan musuh datang dengan beberapa mobil dan pesawat yang hendak melakukan penyerangan pun berhasil dirudal tanpa cukup waktu untuk menghindar. Come with me. Kembali ke lorong area penambangan di mana Case dan Jay kehilangan jejak Zuzilani. Kemudian mereka pun memutuskan untuk keluar dari lorong penambangan tersebut. Dan saat sampai di atas, keduanya melihat Zuzilani sudah berganti pakaian. Yang ternyata Zuzilani telah berkhianat selama ini dan berhasil mengelabui pihak militer Amerika. Selain itu, ternyata dirinya juga merupakan dalang dari transaksi jual beli uranium ilegal tersebut. Dan terjawab sudah kenapa Zuzilani membunuh Jenderal Tonga, karena dirinya tak ingin Jenderal Tonga membongkar identitas aslinya. Akibat ulah Zuzilani, dua anggota tim SEAL yaitu Vic dan Buba tewas di tempat tertimpa reruntuhan batu dari ledakan bom yang dipasang oleh Zu tadi. Akibat serangan balik dari Zo dan anak buahnya membuat Jay pingsan setelah ditabrak dengan mobil, kemudian dirinya pun dibawa untuk ditawan. Sedangkan Case berhasil selamat. Keesokan paginya heli penjemputan pun datang dan Case pun segera berlari untuk naik. Di dalam heli, Case pun menghubungi Letnan Rick dan memberitahu jika 3 orang anggotanya telah tewas dalam misi, dan Jay kini telah ditangkap oleh Zuzilani. Karena ternyata Malin yang mereka cari selama ini adalah Zuzilani itu sendiri. Lalu Case pun meminta atasannya untuk memberi petunjuk di mana kira-kira tempat bersembunyian Zo saat ini serta data pendukung lainnya berdasarkan data intelijen. Kemudian Rick pun menyuruh Case untuk mendarat di sebuah komplek apartemen yang bergedung tinggi yang diperkirakan di sana terdapat sebuah tempat rahasia milik Zo alias Malin. Fuck me. Setelah berganti pakaian, Case pun segera menuju ke sebuah apartemen yang diduga markas dari Zuzilani sambil terus berkomunikasi dengan Letnan Rick. Dan benar saja di sana Case melihat ada 4 orang yang sedang membawa koper berisikan uang untuk biaya transaksi jual beli uranium. Untuk mengetahui identitas orang-orang tersebut, Case pun merekam suara pembicaraan mereka dan mengirim suara tersebut ke ruang markas untuk dilacak. Dengan cepat identitas orang-orang tersebut pun ketahuan bahwa mereka adalah pembeli dari operasi Iran bernama Amjad. Dan Amjad inilah yang malam tadi datang ke lokasi penambangan itu. Kemudian Amjad dan beberapa anak buahnya ini pun pergi ke tempat Zuzilani. I gotta keep moving. He'll lead me to Malin.
Karena tak ingin kehilangan jejak, Cash pun berusaha mengikutinya dari belakang hingga akhirnya dirinya harus baku tembak dengan para pemberontak sipil di sana yang bekerja untuk Zuzilani. Namun meski hanya dengan satu buah pistol, Cash bisa membalas serangan dan berusaha pergi dari sana. Cash yang saat itu terdesak dirinya bersembunyi di sebuah toko senjata hingga akhirnya Cash pun berhasil mengobrak-ngabrik gerombolan gangster sialan itu. Cash akhirnya berhasil mencapai gedung dan langsung melakukan penyerangan. Namun tiba-tiba ada salah seorang dari mereka yang menembakkan RPG membuat Cash terlempar beberapa meter tepat di depan Zoe yang menyandra Jay. Lantas mereka pun langsung menembaki Cash. Sementara Jay memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri lalu melemparkan senapan ke arah Cash hingga akhirnya mereka pun berhasil menghabisi beberapa anak buah Zoe. Setelah itu mereka pun sparring 1 lawan 1 di mana Cash melawan Zoe sementara Jay melawan si Amjad. Setelah berhasil membunuh Amjad, Jay pun memberikan pistol pada Cash untuk membunuh Zuzilani. Awalnya Cash lebih memilih wanita sialan yang pernah diemplutnya itu agar membusuk di penjara. Namun melihat Joe hendak melemparkan senjata uranium ke arahnya dengan cepat, Cash menembaknya hingga setengah wajahnya berakhir melepuh. Dan sebelum pergi, Cash pun langsung mencabut nyawanya. Kemudian pasukan bantuan pun tiba dan segera mengamankan senjata. Setelah itu Cash dan Jay pun pergi ke desa dan uang yang telah mereka amankan sebelumnya diserahkan kepada penduduk di sana yang sangat membutuhkan. Tamat ending yang sangat meng-Cash and Zuzilani implodan. Ajike. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Silahkan saja tulis di kolom komentar. Dan akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.